Tapi repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta pemilu tahun 2024. Itu kan sebetulnya urusannya KPU. Urusannya KPU itu, tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk. Itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi. Saya itu nggak ngerti apa-apa masalah ini. Ini kan total 100% urusannya KPU. Mengapa kemudian bisa muncul tuduhan ini? Kalau kami lihat ya bisa jadi karena Presiden Jokowi ya yang seharusnya netral dan steril ya Mbak dalam urusan pemilu malah sibuk memberikan endorsement nih ya kepada sejumlah tokoh yang diketahui akan maju dalam pemilu, akan maju sebagai capres. Ya ini kan sulit untuk dianggap tidak sebagai suatu bentuk intervensi ya. Kemarin ada partai yang tidak lolos di KPU, kemudian pagi, siang, sore, malam, nggak tahu di mana tempat berteriak sesuka seenak perutnya, kemudian menuduh ada kekuatan besar dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau umpama sampai di kuping kami, sampai di kuping Presiden juga, termasuk ada tuduhan tentang ada intervensi kekuatan besar, kekuatan istana, kekuatan Presiden, lain-lain, wajar saja kan kalau Presiden menyampaikan itu di depan pidato beliau, di depan Hanura, di depan partai politik. Jadi kita mesti lihat dalam konteks seperti itu supaya tidak di framing ke sana kemari. Tapi nyata kan, saya kira Metro juga tahu benar bahwa bagaimana komentar ketua umum partai yang tidak lolos itu kemudian sesuka dan sesuka seenak perutnya berteriak kemana-mana. Ini sasaran tembak Jokowi terkait pernyataan istana disalahkan. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi, itu istana. Padahal kita itu kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh Presiden, istana, Jokowi paling enak itu. Paling mudah dan paling enak. Presiden Jokowi tipe orang yang santai, diam saja walaupun banyak yang menghujat. Beliau sangat menyadari risiko jadi pejabat tinggi apalagi selevel presiden. Jabatan tertinggi ini mempunyai kekuasaan yang hampir tidak terbatas. Oleh karena itu banyak pihak yang dengan gampangnya menuduh presiden, istana jika ada kejadian politik tertentu, bahkan seolah berusaha dikait-kaitkan dengan presiden dan istana, walaupun sebenarnya tidak berkaitan. Berita terbaru Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya dan pihak istana sering dituding mencampuri urusan partai politik. Sepertinya pernyataan Jokowi ini merupakan serangan balik ke partai dan tokoh yang selama ini melemparkan tudingan. Nah, siapa kira-kira pihak tokoh yang menjadi sasaran tembak Jokowi? Memang Presiden tidak menyebut secara langsung siapa ataupun orang yang suka menuding istana, menuding Presiden lalu melakukan intervensi dalam proses-proses politik penting, pencapresan atau verifikasi partai politik. Tapi publik bisa menilai, menebak dengan melihat rekam jejak. Pernyataan Jokowi merupakan balasan terhadap tokoh yang sempat menuding istana, salah satunya Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. SBY beberapa waktu lalu mengatakan jika dia mendapatkan informasi penting bahwa katanya pemilu 2024 itu sudah disetting. Hanya ada 2 poros. Jika pernyataan ini keluar dari kita, sebagai orang awam mungkin dianggap angin lalu. Tetapi jika keluar dari seorang mantan presiden, elit partai politik tentu bukan tuduhan main-main. Karena yang bisa melakukan settingan pencapresan itu tudingan-tudingan itu kekuatan besar. Kekuatan besar selalu disebut istana. Jokowi sepertinya ingin membantah sekaligus ingin menyerang balik pihak atau tokoh-tokoh politik yang selalu mengaitkan kegagalan pencapresan tokoh-tokoh tertentu dengan istana. Jokowi juga jelas ingin meluruskan soal tudingan partai umat yang tak lolos pemilu 2024 lantaran ada intervensi istana.
Presiden ingin membantah dan serang balik tokoh-tokoh politik seperti Amin Rais ataupun Partai Umat itu yang menuding tidak lolosnya verifikasi faktual karena ada intervensi kekuatan besar. Amin Rais dan Partai Umat dengan enaknya menyebut jika KPU disetir kekuatan besar agar Partai Umat menjadi satu-satunya partai yang tidak lolos pemilu 2024. Padahal tidak lolosnya Partai Umat karena kurang sigapnya mereka dalam memenuhi persyaratan. Jokowi juga dalam pernyataannya menyinggung kemungkinan istana disalahkan jika ada tokoh yang gagal nyapres. Nah, pernyataan Jokowi ada kaitannya dengan oposisi. Jokowi ingin menegaskan pihaknya tidak bisa disalahkan jika ada tokoh oposisi yang gagal nyapres. Kemungkinan besar sasarannya adalah Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono. Jika ada tokoh oposan gagal maju pilpres, tidak ada hubungannya dengan istana. Jadi kalau Anies dan AHY gagal maju karena tidak dapat tiket, jangan kambing hitamkan istana, tapi introspeksi diri saja. Anies Baswedan sampai saat ini baru didukung oleh satu partai, yakni Partai Nasdem. Partai Demokrat dan PKS masih banyak pertimbangan, terutama terkait posisi cawapres. Masa hal seperti ini salah presiden? Ini kan dinamika politik yang wajar-wajar saja dan memang karena mereka sendiri. Kemudian AHY tidak menjadi capres atau cawapres ya karena elektabilitasnya yang sangat kecil, tidak kompetitif sehingga tidak ada partai yang melirik. Bahkan Anies Baswedan pun masih pikir-pikir untuk memilih AHY jadi cawapresnya. Masa hal ini salah presiden?